Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dulur? Ya, sekarang saya ada di seputaran jembatan Merican Kediri ya. Nanti saya akan mengulas apa-apa aja yang ada di jembatan Merican ini, mulai dari seluk-beluk, runtuhnya sampai kapan rencananya pembangunan serta desain-desain selengkapnya. Oke, jangan lupa simak video ini sampai habis ya. Ya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya dulu. Jangan lupa pula klik notifikasi loncengnya juga, biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, terima kasih. Jembatan Merican ini dibangun pada zaman kolonial Belanda dulu, jadi sekitar tanggal 15 Oktober 1898 ya. Jembatan Merican menghubungkan antara desa Jongbiru, Kecamatan Ngasem, dengan desa Jabon, Kecamatan Banyakan. Menjadi akses alternatif buat jalur-jalur kota Kediri maupun Kabupaten Kediri menuju ke Kabupaten Nganjuk. Ya, ini bisa menuju ke sekitaran Tanjung Anom, Prambon dan lain sebagainya. Apalagi dengan adanya proyek bandara nanti dan proyek tol Kediri Kertosono yang bertempatan eksistolnya di perempatan Banyakan, mungkin jalur ini nanti akan jadi jalur alternatif utama, biar tidak terjadi kemacetan di sekitaran jembatan Semampir. Jembatan Merican ini memiliki panjang 120 meter ya sebelum rubuh, sebelum amblas, dan lebar 5,8 meter. Jembatan ini dulu merupakan salah satu jembatan vital, jadi yang menghubungkan, karena emang daripada berputar dan lain sebagainya. Tapi karena mungkin ya udah tua, dan ada saat sebelum roboh itu terjadi hujan yang sangat lebat ya. Hujan lebat sampai ketinggian debit air itu meningkat, dan arus itu membawa kayu, membawa bambu, sampah-sampah, dan menggerus bagian bawah sekitaran jembatan. Jadi sekitar di awal bulan Maret tanggal 1 2017 itu emang udah ada gejalanya. Jadi dilihat sama pihaknya PG Merican, dilihat ada salah satu besi itu udah nggak ada. Untungnya ada dilakukan penutupan sekitar pukul 19 atau pukul 7 malam itu. Ya, ternyata sesuai prediksi. Jam 7 malam ditutup, jam setengah 12 malam itu bagian utara jembatan ini roboh. Ya, alhamdulillahnya nggak ada korban ya dari warga sekitar ataupun apapun yang menjadi korban dari jembatan ini. Dan di situ yang sebelah selatan sempat kokoh, dan tapi masih ada goyang bergoyang. Sampai sekarang saya lihat kondisinya yang bagian selatan, ujung selatan pun juga ikut roboh, hingga menyisakan bangunan di tengah ya. Emang setelah robohnya jembatan ini emang perekonomian di sekitar emang agak terganggu karena harus berputar dan lain sebagainya, dan akhirnya menimbulkan inisiatif buat warga sekitar untuk membuat tambangan buat memangkas jarak itu. Tapi seandainya musim hujan, lebih berhati-hati kalau lewat tambangan. Karena apa? Takutnya debit air sungai meninggi, arus makin deras, bisa menimbulkan bahaya ya. Dan nanti kalau udah, emang proyek ini proyek vital, karena dengan berhubungan dengan pembangunan bandara dan tol Kertosono Kediri ini yang eksistolnya di Banyakan, kalau emang jembatan ini tidak buru-buru dibangun, akan terjadi kemacetan di beberapa titik seperti jembatan Semampir atau jembatan baru. Ya, harapannya
emang ini udah digodok sebenarnya proses ini, proses pembangunan ini, proses perencanaan ini digodok sejak akhir tahun 2017 sampai pematangan 2019, dan rencana itu emang mau dieksekusi itu di awal tahun 2020, tapi diakibatkan oleh wabah virus corona sehingga harus ditunda dulu. Karena apa? Pembangunan jembatan ini pengelolaannya adalah dari Pemprov. Sekarang pembangunannya dipegang oleh Pemprov, pemerintah provinsi. Tapi pemerintah provinsi fokus untuk penanganan wabah COVID-19 ya, bencana non alam ya. Jadi anggaran dana sebagian besar melaju, jadi pembangunan ada sebagian beberapa yang ditunda. Salah satunya ya ini pembangunan jembatan Merican ini. Dan sesuai rencana emang akan dilanjutkan 2021, kemungkinan di bulan Maret. Tapi emang untuk eksekusi tanah atau lahan, karena ada beberapa pelebaran jalan di sekitaran jembatan, karena nanti jembatan itu akan diperlebar. Jadi lebarnya itu 10 meter, jadi dari aspal tengah itu sekitar 7 meter, dan trotoar masing-masing kanan kiri itu 1,5 meter. Diperlebar, nanti ada desainnya dan lain sebagainya yang udah disetorkan juga. Ya diharapkan segera terrealisasi, walaupun untuk pelebaran jalan itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga sudah mengeksekusi beberapanya, karena ada yang terdampak itu hampir 130 rumah ya terdampak. Jadi terdampak kurang lebih antara 1,5 meter sampai 3 meter. Jadi mereka terkena pagar, mungkin ada yang pagar aja, ada yang teras. Mereka udah membersihkan, dan 55% masalah pembebasan tanah itu udah selesai di wilayah Jong Biru maupun di wilayah dekat pabrik gula itu. Nanti akan pelebaran sebelah kanan itu 3 meter, sebelah kiri 3 meter. Untuk pembebasan udah mulai berjalan sejak 2019 akhir malahan. Dan ini udah mulai, ini tinggal nunggu APBD dari Provinsi Jawa Timur. Nanti kalau emang udah akan direalisasikan. Ya, jembatan ini nanti akan diberi nama sesuai dengan tagline Kabupaten Kediri, ya ini Kediri lagi. Nanti rencananya jembatan ini akan menghabiskan dana kurang lebih 70 miliar. Untuk model-model jembatan banyak model. Salah satunya kemarin tuh mereka menggunakan model jembatan busur ya. Jembatan busur seperti yang di atas ini. Ada 3 alternatif, mungkin bisa jadi jembatan busur dengan lantai kendaraan itu berada di atas. Bisa juga menggunakan jembatan busur dengan lantai kendaraan di bawah, atau jembatan busur dengan lantai kendaraan di tengah. Tapi setelah diteliti dan dianalisis tentang daya tahan, kekuatan, efek tekanan dan lain sebagainya, kemungkinan kok digunakan adalah jembatan busur dengan lantai kendaraan di bawah. Jadi untuk sling atau untuk penahannya itu sebagian besar terdapat di atas, rangkaian atas. Ya seperti ini ya. Bisa dicermati setelah diteliti ya seperti ini hasilnya. Emang perencanaan ini tetap akan digodok, lebih dimatangkan dan dikebut pengerjaannya kalau emang udah ada ACC dari provinsi. Tapi diharapkan emang 2021 ini udah mulai pelaksanaan, biar terjadi peningkatan lah ekonomi di sekitaran situ. Karena ini bukan masalah jalurnya, jembatan ini kan terlalu dekat dengan jembatan Semampir, bukan itu. Ini merupakan jalur utama, lurus dari Banyakan ya. Jadi untuk arah tol nanti bisa lurus, udah bisa meningkatkan ekonomi di sekitarnya, tidak baru berputar dan lain sebagainya. Kondisi jembatan seperti ini ya sekarang.
Ini merupakan saksi biksu peninggalan Jepang ya, peninggalan Belanda ya. Dulu masa gerilya juga lewat sini. Kondisinya sekarang sudah roboh seperti ini. Ya alhamdulillahnya dulu waktu saat roboh ini tidak menimbulkan korban. Ya ini seperti di atas ini adalah sambungannya ya. Sambungan modelnya nanti akan seperti ini, dari sambungan sini ke sini slingnya seperti ini. Bisa nanti diperhatikan di atas. Mungkin sampai di sini dulu penelusuran dari kami. Mungkin ada yang usul apa pertanyaan, kritik, saran, silahkan langsung cantumkan kolom komentar. Harapan kami agar pelaksanaan ini tidak ditunda lagi, sesuai dengan rencana 2021 sebelum pertengahan udah dikerjakan, dan bersamaan dengan proyek bandara dan proyek tol bisa selesai bersamaan, sehingga perekonomian masyarakat sekitar pun juga bisa terangkat. Yang dengan sukarela masyarakat itu udah membersihkan, seperti pagar yang terdampak udah dibersihkan sendiri. Mereka juga berharap cepatlah ada realisasinya, bisa ada jembatan penghubung pengganti jembatan Merican itu yang diperbarui. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.